Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai pengujian hipotesis deskriptif yang termasuk pada bagian statistika parametrik ya. Tapi nanti akan dibahas secara teori bagaimana cara pengujiannya, kemudian nanti juga diperlihatkan pengujian ini menggunakan bantuan Excel, hitung-hitungannya ya. Saya akan tampilkan ini PowerPoint-nya terlebih dahulu agar mempermudah kita memahami teori dari pengujian ini ya. Jadi namanya atau judulnya adalah pengujian hipotesis deskriptif untuk satu sampel ya, khusus untuk satu sampel. Kalau nanti pengujian hipotesis komparatif sama asosiatif akan dibahas di video lainnya. Nah, jadi di pengujian ini sebenarnya dilakukan untuk menggeneralisasikan ya, jadi untuk membuat kesimpulan umum. Jadi biasanya digunakan pada penelitian eksperimen ya. Di sini ada tabel mengenai teknik pengujian statistika deskriptif ya. Jadi statistika deskriptif yang satu sampel itu banyak tekniknya. Nah, yang kita akan bahas di sini khusus untuk menurut interval atau rasio ya, menggunakan teknik t-test satu sampel. Kenapa begini? Karena kalau untuk data yang jenisnya nominal dan ordinal ini biasanya menggunakan statistika non parametrik. Ya, jadi kalau misalnya data penelitian kita jenisnya adalah interval atau rasio, maka ini menggunakan statistika parametrik. Nah, ingat sebelum kita lakukan, jadi kalau misalnya data kita sudah ada penelitian ya jenisnya interval atau rasio, maka sebelum kita melakukan pengujian t-test ya, maka harus kita lihat dulu apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Pembahasan mengenai uji normalitas data atau melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak itu sudah ada di video sebelumnya. Silakan dicek kembali. Oh, ini kita itu bukan. Nanti akan diperlihatkan contoh dari satu sampel ya mau dilakukan uji hipotesis deskriptif. Nah, kita lanjut ke teori selanjutnya bahwa untuk pengujian hipotesis deskriptif satu sampel ini biasanya pengujiannya bisa menggunakan uji T dan uji Z ya. Nah, hati-hati dalam pemilihan uji ini karena ada perbedaan antara dua uji ini ya. Jadi kalau uji T itu simpangan baku dari populasi kita itu tidak diketahui ya, tidak diketahui. Nah, jadi kalau misalnya simpangan baku populasi ya, populasi. Karena kan penelitian kita biasanya menggunakan sampel ya. Jadi ini populasinya, bahkan simpangan bakunya bisa diketahui bisa tidak. Kalau diketahui ya, jadi kalau simpangan baku populasi itu diketahui, maka yang kita gunakan bisa uji Z. Sebenarnya sama aja, nanti ada perbedaannya sedikit, tetapi di video ini hanya membahas mengenai uji T nanti. Kenapa yang dibahas uji T? Karena biasanya simpangan baku populasi itu jarang diketahui ya. Karena bahkan pada penelitian kita menggunakan sampel, tidak sanggup menguji seluruh populasi kalau populasinya besar ya. Nah, kalau populasinya kecil ya mungkin bisa semua populasinya
dijadikan data penelitian. Tetapi kalau tidak, maka simpangan baku ini akan jarang diketahui atau sulit diketahui, sehingga uji Z sendiri akan jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah uji T. Nah, ini rumus uji T, yaitu adalah X bar dikurang mu 0 per S atau simpangan baku per akar N. Ya, X bar itu adalah rata-ratanya, nilai rata-rata dari data kita. Kemudian mu 0 itu adalah nilai yang dihipotesiskan. Ya, apa itu nilai yang dihipotesiskan? Nilai yang bisa diperoleh dari suatu standar atau suatu teori. Jadi biasanya teori itu menyatakan bahwa misalnya kalau pembelajaran klasikal itu minimal hasil belajarnya 70 misalnya, itu sebagai minimal. Atau ada pegawai ada pegawai di suatu perusahaan, kemudian rata-rata dia jam bekerjanya adalah bukan rata-rata, biasanya jam bekerjanya dari pegawai itu adalah 6 jam. Misalnya suatu orang pegawai itu tahannya kerjanya 6 jam. Itu teorinya, maka itu disebut mu 0. Nanti kita teliti kan, kita teliti pegawai-pegawai apakah benar kerjanya itu tahannya cuma 6 jam atau tidak gitu. S itu merupakan simpangan baku, sudah dibahas di video lainnya bahwa bagaimana cara menghitung simpangan baku. Kemudian N itu adalah jumlah anggota sampel. Nah, jadi sebelum kita masuk ke uji hipotesis deskriptif, kita harus tahu dulu apakah uji yang kita gunakan adalah uji dua pihak atau uji satu pihak. Apa itu uji dua pihak atau apa itu uji satu pihak? Uji ini bergantung pada hipotesis yang kita buat, ya. Nanti akan saya buatkan videonya, mudah-mudahan akan dibahas tentang hipotesis ini, ya. Jenis-jenis hipotesis yang bisa kita ajukan. Jadi sebenarnya ada 3, ya. Ada deskriptif, ada komparatif, dan ada asosiatif. Nanti disesuaikan saja dengan penelitian kita menggunakan apa, nanti ujinya disesuaikan, gitu ya. Selanjutnya akan saya bahas mengenai uji dua pihak, ya, atau two-tailed test. Uji dua pihak ini kalau hipotesisnya pakai sama dengan, ya, atau kalau hipotesis alternatifnya pakai tidak sama dengan. Contoh, daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari itu sama dengan 8 jam. Itu hipotesisnya. Jadi inilah mu 0 yang saya sebutkan tadi. Ini sebagai dari berdasarkan teori atau yang biasanya dilakukan orang gitu kan. Kemudian hipotesis alternatifnya sudah pasti kebalikannya, itu tidak sama dengan. Nah, ini merupakan sebuah syarat atau sebuah ketentuan kita menggunakan uji dua pihak. Nanti kita lihat uji satu pihak kanan dan kiri bagaimana gitu ya. Nah, karena uji kita dua pihak, maka kurva kita seperti ini. Ada 2 daerah penolakan H0, ya, ada kanan dan ada kiri. Dan masing-masingnya setengah dari taraf signifikansi. Jadi kalau misalnya taraf signifikansi kita 5%, ya ini 2,5-nya di sini, 2,5-nya di sini, ya. Nah, nanti ketika kita melakukan uji, jadi uji itu kan kita bandingkan ya, T hitung dengan T tabel. Itu selalu. Setiap pengujian pasti kita membandingkan yang hitung dengan yang tabel. Kalau misalnya T hitung kita berada di daerah penerimaan H0 atau berada di sini ya, maka dapat dikatakan H0 kita ditolak atau berada di sinilah nanti. Ya, karena nilai itu kan ada di sini ya. Ini 0. Pas di sini 0. Kita nggak tahu di mana T hitung kita. Ya, jadi kalau
kalau misalnya dua pihak, ini cukup kita pakai ini aja, setengah sini. Nah, ya, cukup pakai di sini. Jadi T hitung kita, jadi ini adalah daerah penolakan, ya, daerah penolakan. Jadi kalau T hitung kita berada di sini, yang mana ini T hitung, berharapnya begini, ini T hitung, ini T tabel, ya. Kita berharapnya T hitung kita kurang dari T tabel, ya. Maka H0 kita berada di daerah penerimaan. Ya, T hitung kita berada di daerah penerimaan H0 atau H0 diterima. Nah, jadi karena dia dua pihak, maka T hitung kita itu dilihat harga mutlaknya. Kalau misalnya negatif, maka kita lihat positifnya, ya, mutlaknya. Jadi nggak dicek positif negatifnya. Tapi nanti positif dan negatif ini dilihat pada uji satu pihak, diperhitungkan, gitulah ya. Nah, kita lanjut ke contoh atau langsung ke Excel-nya. Nah, ini saya perlihatkan Excel-nya. Ini uji dua pihak. Di sini sudah ada data mengenai 31 orang pelayan dengan masing-masing daya tahan berdirinya per hari. Nah, di sini sebenarnya di soal ini sudah dinyatakan atau teorinya sudah ada ya bahwa daya tahan berdiri pelayan itu hanya 4 jam. Ya, jadi ini sebagai perbandingan kita atau sebagai mu0 kita. Dan ini harusnya pengambilannya dari teori-teori yang ada, ya, atau sudah diberitahukan soal kalau data kita dalam soal gitu. Nah, karena kita harus membandingkan T hitung sama T tabel, maka kita harus hitung T kita. Ya, ini rumus uji T-nya. Nah, ada X bar dikurang mu0 per S per akar N. Nah, ini kita isi aja di Excel. Ya, X bar kita adalah, X bar kita kan belum dapat ya. Maka kita cari aja pakai rumus rata-rata, average. Nah, buka kurung, ini kita blok, kita enter aja. Nah, ini dapat rata-rata kita adalah 4,64. Ya, mu0-nya ini sudah diketahui, bisa teori, bisa sudah ada di soal. Kemudian kita masuk ke simpangan baku. Simpangan baku ini kan rumusnya ya. Akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Maka di sini kita butuh tabel baru, yaitu kolom baru di tabel ya. Berarti XI dikurang X bar ya. Kita tulis aja XI dikurang X bar. Dan dia kuadrat. Nah, ini kita kuadrat aja langsung. Kuadrat ya. Kita kasih tanda dulu. Nah, ini dia. Cara menghitungnya adalah XI dikurang X bar, berarti XI-nya ini, ya, kita langsung masukkan ke rumus sama dengan ini dikurang X bar. X barnya ini. Nah, ingat ya, ini kan nanti suatu saat akan kita tarik ke bawah ya. Dan kita berharapnya yang berjalan tuh ini saja, X barnya tetap. Maka jangan lupa ini dikasih tanda S dolar. Dan dia kuadrat. Dan ini jangan lupa kuadrat, ini jangan lupa dikasih kurung. Karena Excel itu sangat sensitif dengan rumus, dengan tanda-tanda di rumus. Kalau beda tandanya lupa, maka rumusnya nggak akan jalan. Nah, ini kuadrat. Udah dapat ya kita ya, kuadratnya ini. Maka kita kan butuh sigma nih, untuk menghitung simpangan baku kan kita butuh sigmanya. Maka ini kita tarik aja ke bawah. Lalu kita hitung totalnya. Total atau sigmanya ya, sama dengan sum atau jumlah dari ini kita tarik. Dan nih dapat nih totalnya adalah 99,096. Nah, sekarang kita hitunglah simpangan bakunya ya. Ini kita kasih tanda sama dengan dulu supaya tidak ragu. Oke. Kita hitung pakai rumus. Ini sama dengan akar dari. Berarti akar dari kalau di Excel itu square root SQRT. Dan jangan lupa tanda kurung. Karena ini di dalam akar ini ada banyak angka-angkanya. Square root sigma dari ini tadi
Nah, maka kita panggil aja nih sel ini. Oke, sudah. Dan dibagi N kurang 1. Dibagi N kurang 1. N kita ada 31 ya. Data penelitian kita ada 31. Dikurangi 1 berarti 30. Berarti 30 aja. Nah, ini enter aja. Udah dapat simpangan baku kita adalah 1,81. Kalau sudah dapat ini semua, kita bisa menghitung T hitung kita. Berarti T hitung kita itu rumusnya sama dengan X bar dikurang mu 0, berarti ini ya, X bar dikurang mu 0 ya, per. Nah, jangan lupa di atas ini kita kasih kurung dulu. Karena kita harus menghitung atas dulu sebelum dibagi ya. Baru sudah ditambahi tanda kurung, dibagi S per akar N. Berarti di bawah pun harus dicari dulu, maka kita jangan lupa kasih kurung. S itu simpangan baku, kita panggil aja sel ini, dibagi akar dari N. Maka ini square root lagi dari N kita ada 31. Ya. Nah, tanda kurungnya jangan lupa, harus punya pasangan semua. Kalau di depan sudah ada tanda kurung, harus ada ditutupnya. Ini kita enter, kita dapat nih. T hitung kita adalah 1,97 ya. Ingat ya, ini 1,97. Nah, ingat setiap kita menggunakan tabel biasanya kita butuh DK atau derajat kebebasan, yaitu cara menghitungnya adalah N dikurang 1. Setiap pengujian kelompoknya pada satu kelompok ya, ini cukup satu kelompok, maka N kurang 1. Jadi kalau nanti dua kelompok pengujian kita berarti N dikurang 2 gitu. Maka ini 31 dikurang 1 adalah 30 ya. Ini kita lihat, jadi kita kan mau membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung kita udah dapat, maka kita harus melihat T tabelnya berapa ya. T tabel kita bisa lihat di buku-buku statistika. Nah, ini saya perlihatkan T tabel nilai-nilai dalam distribusi T. Kita melakukan uji dua pihak ya, uji dua pihak yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian DK kita tadi 31 dikurang 1 berarti 30 ya. Oke. Berarti nilai dari T tabel kita tuh ini. Ya. Dua pihak itu 0,05, ini derajat kebebasan kita 30 yaitu 2,042. Nah, kita tulis dulu di sini. T tabel kita adalah 2,042. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mau uji atau kita mau bandingkan antara T tabel sama T hitung. Sekarang kita lihat ya. T hitung kita 1,97. Ini T hitung ya. Nah, ini T tabel. T tabel kita 2,042. Nah, ini kelihatan bahwa T hitungnya itu kurang dari T tabel. Artinya, kalau mau kita bandingkan dengan ini tadi, nah dengan gambar daerah penolakan dan penerimaan H0, maka sebenarnya kita begini nih. Nah, jadi gini kita ya. Mudah mengingatnya begini. Ini kan daerah penolakannya ya. Daerah penolakannya itu batasnya adalah 2,042. Ya, ini atau batasnya bisa di sini min 2,042 karena dia dua pihak ya. Ini penolakan, ini alfanya. Atau daerah penolakan H0 ya. Nah, sekarang kita cek T hitung kita kan 1,97. 1,97 itu letaknya di sini. Ya, ini 0 ya. Ini 2,042. 1,97 ini letaknya di sini. Ya. Artinya
artinya kita berada di daerah H0 diterima atau daerah penerimaan H0. Ya, kalau seperti ini, maka kesimpulan kita kita tulis saja karena T hitung kurang dari T tabel, maka kita cek, maka H0 diterima. Kita sudah tahu H0 diterima. Maka kalau H0 diterima, kesimpulannya adalah tergantung pada bunyi hipotesis kita di awal. Nah, ini hipotesisnya. Daya tahan berdiri. Ini mu0 kita kalau sesuai soal, ini kan tadi 4 ya. 4. Maka daya tahan berdiri dari seorang pelayan itu memang benar yaitu 4 jam per hari gitu. Karena berada di daerah penerimaan H0. Bagaimana kalau ditolak? Kalau misal T hitung kita itu lebih dari T tabel ya. Jadi kalau misalnya T hitung kita 3 dapatnya 3, sekian. 3 itu kan letaknya di sini ya. Kalau di sini maka berada di daerah penolakan. Atau nanti misalnya kita dapatnya -3. -3 ya di sini berarti -3. Ya. Atau nanti kita T hitung kita dapatnya misal dapatnya min 0,3 misalnya. Min 0,3 kan di sini ya. Karena min 2 itu kan di sini. Ini min 0,3. Maka tetap berada di daerah penerimaan H0. Jadi sebenarnya grafik inilah yang mempermudah kita melihat apakah H0 kita diterima atau ditolak. Ya, jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk uji satu pihak akan dibahas di video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.